Halo Sobat Horor, bertemu lagi dengan channel Topeng Horor. Baik, kali ini Topeng Horor akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat di Kalimantan. Pada saat itu Topeng Horor bekerja di sebuah kontraktor yang kebetulan mengerjakan proyek di pedalaman Kalimantan. Itu terjadi di tahun 2001 Sobat Horor. Nah, pada saat itu kami mengerjakan perkantoran dinas-dinas dari kabupaten. Jadi ada bermacam-macam dinas, cuman ada di satu lokasi Sobat Horor. Jadi banyak perkantorannya. Nah, pada saat itu ada satu item pekerjaan yang untuk mencukupi kebutuhan air maka kita harus mengebor. Pekerjaan pengeboran sumber air. Nah, pada saat itu dilakukan dari awal proyek kita sudah melakukan pengerjaan sumur bor. Nah, sumur bor ini bukan sumur bor yang di rumah-rumah Sobat Horor. Kita pakai deep well, jadi sumur dalam sampai ketemu air tanah. Yang dipakai adalah sumber air tanahnya Sobat Horor. Nah, kemudian bekerjalah tim yang untuk pengeboran. Dari pengeboran itu kedalamannya bisa nyampe 200 meter Sobat Horor dari permukaan tanah. Tapi mengalami banyak kendala Sobat Horor saat pengerjaan sumur bor ini. Jadi sering kali ada beberapa titik pengerjaan sudah kedalaman 60 meter pernah terjepit mata bornya, terjepit bebatuan di dalam, jadi akhirnya nggak bisa dilanjut. Kemudian ngebor lagi di beberapa titik nyampe kedalaman 200 meter Sobat Horor, tidak menemukan sumber air. Nah, akhirnya karena pengerjaan sumur bor ini memakan biaya besar dan sudah beberapa kali gagal, akhirnya berkumpullah tim kontraktor sama owner mencari jalan keluar untuk menyelesaikan proses pengeboran sumur karena beberapa titik sudah nggak bisa. Akhirnya dari pihak Pemda menyarankan, ada yang mengusulkan, bagaimana kalau dibantu dengan non teknisnya Pak. Kalau teknisnya pengerjaan dengan pengeboran ini non teknis, artinya dilakukan dengan bantuan paranormal Sobat Horor, biar untuk mempermudah. Nah, akhirnya ada usul lagi dari beberapa orang kan banyak pada saat meeting itu. Akhirnya ada yang usul lagi, jangan dulu Pak, kita panggil tim geologi aja. Ada beberapa rekanan kita yang tim ahli geologi dari Bandung, nanti kita datangkan coba. Oke, akhirnya dua opsi ketemu, yang satu pakai paranormal, yang satu dengan pakai tim geologi yang mendeteksi di mana titik sumber air. Akhirnya datangkan duluan tim geologinya deh. Akhirnya datang tim geologi dari Bandung, datang untuk menentukan titik-titik yang disinyalir ada sumber air di dalamnya. Benar saja Sobat Horor, akhirnya tim itu bekerja dan menemukan di area yang sudah ditentukan tadi ada permintaan kita 10 titik untuk rencana pengeboran. Akhirnya dari tim geologi menyerahkan 10 titik, dikasih tanda-tanda di lokasi pengeboran tadi. Nah, selesai itu sudah ada titiknya, sudah coba dibor dulu deh. Akhirnya berjalan pengeboran lagi, mengambil titik-titik yang ditentukan oleh tim geologi. Satu kali pengeboran terjepit batu lagi Sobat Horor. Terus akhirnya pindah, tapi belum terlalu dalam, sekitar 30-40 meter. Akhirnya pindah ke titik satunya. Begitu pindah ke titik satunya, nyampe hampir 200 meter juga Sobat Horor. Itu pengerjaan nggak sehari 2 hari, itu pengerjaan lama Sobat Horor. Gagal lagi, tidak menemukan sumber air, padahal tadi sudah mengikuti arahan dari titiknya tim geologi tadi. Nah, karena 2 kali kegagalan itu, akhirnya ambil opsi yang kedua tadi. Kita datangkan
paranormal sobat horor. Nah, selang beberapa hari akhirnya datang paranormal itu sobat horor. Setelah datang, akhirnya melakukan ritual sesuai tanggal yang dijanjikan tadi. Bertemu kita di lokasi, terus akhirnya melakukan ritual si paranormal tadi. Dia sudah dikasih tahu di sini Pak lokasi sumurnya. Kemarin tim geologi menemukan disinyalir ada titik-titik sumber air. Kemarin ada 10 titik, yang 2 sudah dibor gagal, tinggal 8. Nah, akhirnya si paranormal itu mengambil batang pohon karet yang kecil, segede telunjuk inilah. Dia ngambil 2 batang, dia pegang gitu kan, sambil muterin titik-titik yang ditentukan oleh tim geologi tadi sobat horor. Dia muter sampai 5 kali putaran, kayu yang dipegang itu jatuh sobat horor. Loh, jatuhnya itu kok pas di titik yang sudah ditandai sama tim geologi. Nah, akhirnya si paranormal ini ngomong, ini Pak, kita ambil titiknya di sini saja. Oke, kita ambil titiknya di situ Pak, sepakati ya. Langsung dibor. Oh, jangan dulu. Saya harus minta izin sama yang punya air ini. Oh ya sudah, akhirnya benar sobat horor. Nah, paranormal ini membawa 2 orang pembantunya. Kalau kata mereka itu namanya cantrik. Jadi 2 orang. Akhirnya 2 orang ini duduk berhadapan dengan paranormalnya, dengan pawangnya tadi, di titik lokasi yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian melakukan ritual, duduk berhadapan. Tak berselang lama, diusap muka 2 orang tadi, 2 orang pembantunya tadi diusap sama tangannya paranormal. Dua-duanya diusap. Selesai diusap, langsung terjatuh 2 orang ini. Tengkurap terus gulung-gulung di tanah gitu, sambil ngerayap gitu kan tangannya. Terus ditanya, wah, saya berpikir pada saat itu sobat horor, wah ini kesurupan berarti 2 orang ini. Beneran, akhirnya ditanyain sama paranormalnya ini, 2 anak buahnya yang kemasukan tadi. Akhirnya ditanya, siapa kamu gitu. Menjawab si anak buahnya yang gulung-gulung tadi. Salah satu menjawab, aku buaya katanya, yang jaga daerah sini. Nah, selesai menjawab itu si paranormal ngomong, hai buaya, aku minta 1 sumber air untuk masyarakat sini. Aku minta 1 saja sumber air. Si buaya ini langsung sontak menjawab, tidak boleh katanya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tanya si paranormal. Menjawab lagi nih yang kemasukan buaya tadi, ini punyaku, dan juga orang-orang di sini banyak yang membutuhkan ini, sebangsaku. Oh, buaya juga? Tanya si paranormal. Iya, di sini banyak buayanya. Tidak boleh ini air ini kamu pakai. Nah, kemudian terus ngobrol dan dibujuk ini si buaya ini sama si paranormal. Nah, begini aja buaya, aku minta 1 titik air, kita tukeran. Kamu minta apa nanti aku turutin, tapi syaratnya kamu kasih 1 titik sumber air. Akhirnya diem ini 2 orang yang kemasukan ini, diem agak lama sobat horor, nggak menjawab. Tapi berdekatan nih 2 orang ini, berdekatan diem aja. Setelah berapa saat ditanya lagi sama si pawangnya tadi, si paranormal, hei buaya, boleh tidak kamu minta 1 permintaan aku turutin, aku minta 1 titik sumber air untuk warga sini.
akhirnya menjawab, yang buaya satunya tadi, yang kesurupan buaya, iya boleh, satu syaratnya. Syaratnya apa? Tolong pindahin dua saudaraku ini ke arah utara yang banyak airnya, katanya. Nah, akhirnya langsung diiyakan sama si paranormal. Ya, gampang itu. Dua saja tahu yang pindah? Iya, dua. Oke, baik. Aku turutin. Tapi kamu kasih ya satu sumber air. Iya, aku kasih nanti. Nah, selesai percakapan itu akhirnya diusap lagi tuh mukanya dua orang tadi. Diusap lagi sama paranormal tadi, akhirnya tersadar dua orang tadi. Sudah selesai, akhirnya dikasih minum dua orang tadi, sadar, dan akhirnya ngobrol si paranormal ke tim kami pada saat itu. Ngobrol. Oke Pak, titik airnya sudah. Jadi memang susah karena ada, ya bapak-bapak tahu kan sendiri, ada yang menghalangi, yang nggak memperbolehkan kita ambil sumber air di sini. Tapi tadi sudah diizinkan satu titik sumber air, cuman dia minta dipindah saudaranya ke arah utara. Ada nggak kira-kira sungai besar di arah utara? Terus orang pihak Pemkabnya bilang, oh ada Pak, nanti di sana ada sekitar 5 kilo dari sini ada sungai besar. Oh ya sudah Pak, saya minta 2 truk besar ya bawa ke sini, dump truk bawa ke sini 2 buah. Loh, untuk apa Pak? Menjawab pelan-pelan nih paranormal, untuk pindah 2 buaya tadi ke sungai itu Pak. Oh gitu, ya udah. Akhirnya karena di lokasi itu banyak dump truk, diambil dump truknya 2. Dump truknya datang, selesai datang, akhirnya paranormal ini ngasih tahu ke sopirnya, sebentar Pak, tunggu 5 menit. Nah, setelah tunggu 5 menit akhirnya disuruh berangkat dump truknya. Oke, berangkat. Nanti begitu sampai di sungai besar itu tolong berhenti kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit berhenti, Bapak langsung putar balik kembali lagi ke sini. Oh iya Pak. Akhirnya sudah berangkat, akhirnya berangkat 2 dump truk tadi. Berangkat pelan-pelan gitu kan, udah berangkat. Nah, si paranormal tadi bilang lagi, ini sudah kita pindahkan Pak, yang siluman yang menunggu sumber air di sini. Nah, sekarang nanti prosesi pengeborannya bisa dimulai sekarang Pak. Sekarang pengeboran nanti pas bulan purnama nanti ditembuskan di 150 meter, nggak usah 200, 150. Tapi sebelum bulan purnama berhenti dulu di angka 140 meter ya Pak. Jadi berhenti di 140 meter kedalamannya, berhenti nunggu bulan purnama. Nah, setelah selepas isya kira-kira jam 9 malam, coba dibor lagi sampai tembus 150 meter atau lebih lah, pokoknya dibor aja sampai ketemunya air. Insya Allah nanti akan ketemu airnya. Oh begitu, ya udah. Oke, akhirnya diturutin, rencananya berjalan nih guys. Ngebor langsung mulai pada saat itu, dan paranormalnya juga akhirnya pulang. Saat itu langsung pulang. Nah, akhirnya prosesi pengeboran dimulai. Nah, pengeboran dimulai, tak berselang lama dari itu datang, selang 1 atau 2 jam datang dump truk 2 tadi. Sopirnya datengin tim kita Sobat Horor dengan tergopoh-gopoh gitu kan. Wah Pak, ada yang aneh. Aneh gimana? Tanya saya pada saat itu kan. Aneh banget Pak, saat berangkat dari sini tadi Pak, truk yang saya bawa itu kayak bermuatan pasir penuh, beratnya minta ampun Pak. Tapi selesai dari sungai Ulu tadi, terasa ringan Pak, udah kayak normal, biasa, kosongan gitu. Nah, akhirnya saya kasih tahu juga, itu tadi kalian membawa buaya, siluman buaya ya, makhluk astral yang nggak kalian lihat, kita nggak bisa lihat, cuman cerita bapak paranormal tadi itu yang pindah itu buaya naik ke dump truk kalian. Oh makanya berat sekali Pak. Ya sudah, yang penting sudah tugas kalian selesai. Ya Pak, akhirnya kembali bekerja lagi. Proses pengeboran berjalan bener.
sobat horor. Setelah 140 berhenti 140 meter, bekerja beberapa hari tembus 140 meter, akhirnya nunggu bulan purnama. Nah, pada saat bulan purnama dilanjut sobat horor, jam 9 malam kita mulai lagi ngebor. Nggak sampai 2 jam sobat horor, tembus kira-kira ya mendekati 150 meter atau lebih pun nggak banyak, karena pengeboran berjalan cuman nggak ada 2 jam. Begitu pengeboran berjalan ya 1 jam lebih, ketemu air sobat horor. Air itu nyembur dari pipa pengeboran itu. Wah, semua berteriak pada malam itu sobat horor dengan lega. Akhirnya tembus juga, kita mendapat air tanah untuk suplai air bersih di perkantoran segede itu sobat horor. Nah, akhirnya selesai sudah tugas pengeboran dan berhasil kita mendapatkan air. Ya, dengan 2 sisi, secara teknisnya seperti itu dengan banyak kendala, dan pakai non teknis ternyata cukup membantu sobat horor, dan berhasil, nggak perlu pindah, cuman 1 kali pengeboran langsung tembus. Itu Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, tapi ini kejadian benar-benar terjadi dan saya mengalami pada saat itu. Baik sobat horor semuanya, itulah sedikit berbagi pengalaman tentang cerita yang ada berbau mistisnya sobat horor. Semoga dapat menghibur sobat horor dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe-nya ya sobat horor di channel Topeng Horor. Oke, sekian dulu cerita dari kami. Wassalam.